kerusuhan. Apakah masyarakat Indonesia pendapatan secara umum, apakah anggodo, yang jadi problem dalam ya saat ini hampir sebagian besar merasakan bahwa anggodo ini adalah sutradara dari kekacauan ini. Ya, padahal statusnya sebagai makelar kasus atau Markus, sekarang ada istilah Markus yang sebagai orang yang mengarrange, jadi broker antara pejabat dan kriminal koruptor begitu. Apakah ada feeling yang ini adalah seperti kita bilang ini Cina lagi yang kerjakan? Iya, seperti itu. Jadi maksudnya ada rasa kebencian terhadap satu ras gara-gara mungkin dari satu kelompok. Iya, itu kan sudah saya pikir semenjak kita merdeka pendidikan ini sepertinya tidak maju-maju begitu ya. Jadi terkadang sebagian besar masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan mana urusan ras, mana urusan kriminal biasa begitu ya. Jadi seringkali bercampur begitu. Nah itu ya memang kesulitan di Indonesia juga masalah penegakan hukum, masalah pendidikan tadi, sehingga seringkali bias begitu melihat sesuatu persoalan. Nah memang fakta juga, memang kenyataan banyak orang Chinese juga selain dia memang mau menyogok, dia juga diperas begitu, sehingga mau tidak mau seringkali Chinese yang dimunculkan karena memang oleh siapa yang Chinese? Saya nggak tahu, tetapi bahwa menurut saya ada sebuah skenario ataupun apa untuk memang istilahnya secara sederhana menurut saya analoginya kalau ingin mengganti sebuah rezim, kelas menengah Tionghoa ini harus dikorbankan sehingga yang mendukung rezim yang saat ini akan tumbang. Seperti itu. Jadi kalau selama kelas menengahnya masih nyaman dan dia tidak merasa terganggu, rezim itu pun akan kokoh begitu. Tetapi ketika kelas menengah Indonesia yang juga orang Tionghoa diganggu, kemungkinan rezim itu ada kemungkinan untuk tumbang begitu kan. Jadi apakah Mei 1998 akan terjadi lagi? Saya tidak pernah tahu itu akan terjadi atau enggak, tetapi bahwa saya merasakan kondisi saat ini itu seperti 95 karena media ataupun pemerintah itu mendrive masyarakat ya untuk ditaruh semacam timing bomb di back mind mereka untuk menyalahkan komunitas Tionghoa itu sudah ada saat ini. Saya waktu 95 pun sudah merasakan itu, kebencian di masyarakat terhadap komunitas Tionghoa begitu. Namun kita nggak tahu siapa yang akan menggerakkan, tapi sekiranya ini menjadi signal agar orang Tionghoa ini lebih berkaca dan lebih waspada begitu ya. Oke. Solusinya apa? No solution, I think. Karena saling terkait ya. Jadi sebenarnya kasus korupsi yang saat ini, jika dilihat proporsional, itu semua terlibat. Ada di situ ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Minang, ada suku Batak. Hampir seluruhnya terlibat lah, anggapnya seperti itu. Tetapi yang dititik beratkan itu yang Chinese karena ya dengan pakai nama Anggodo. Belum, justru saat ini masih Anggodo, tetapi hari ini sudah mulai ada beberapa media menyebutkan orang tuanya itu Chinese name-nya siapa, ibunya siapa, bisnis kotor orang tuanya apa, saudaranya punya bisnis apa, berkolaborasi dengan pejabat mana, itu mulai digali oleh media secara ya dengan alam demokrasi, kebebasan orang berhak aja begitu menyampaikan. Tetapi
mau tidak mau akan berimbas ke sana begitu. Ya. Kenapa media Indonesia mau tanya tentang siapa papinya, namanya siapa, segala macam? Bukan media harus neutral dalam hal ini. Sebab kalau di Amerika, kalau umpamanya ada orang hitam umpamanya yang dituduh, media tidak akan tanya siapa papinya, siapa opa kamu. Bagaimana? Coba ceritakan kenapa media Indonesia secara profesional saya rasa tidak penting untuk menanyakan siapa papinya atau siapa nama opa. Terkadang mereka tuh memang ada etik sih, saya pikir teman-teman pers. Ya saya pun menghargai teman-teman pers. Ya kita semua menikmati kebebasan pers, tapi terkadang seringkali juga tidak terkendali begitu ya. Jadi pemerintah menjadi sangat sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk juga begitu ya. Memberikan guideline bahwa ini baik, ini buruk, dan lebih kepada sensasional begitu ya. Memberikan nuansa sensasional, orang mencari tahu, menggali terus apa siapa ya, seperti media gosip begitu. Apakah itu wartawan yang menulis itu artikel mungkin ada mungkin ada support dari belakang yang ya ini hanya hanya statement aja. Saya pikir sangat unprofessional kalau sempat saya tanya nama papi kamu siapa, nama opa kamu siapa. Tapi saya ingin dari Amerika, saya ingin mengerti kenapa Indonesia, media Indonesia harus menanyakan siapa papi, selain kalau memang itu untuk benefit di sesuatu kelompok. Saya nggak bisa, makanya itu saya tidak bisa menjelaskan itu apakah memang ada yang merancang atau bagaimana. Tapi itu faktanya bahwa media di Indonesia ya seperti itu. Kalau dibilang kadang mungkin tidak profesional, ada, karena ada media yang mungkin baru lahir, hanya ingin mencari sensasi agar oplahnya naik atau segala macam. Itu saat ini real ada begitu. Itu fakta di lapangan begitu. Oke, very interesting. Terima kasih Alex untuk memberi informasi ini. Mudah-mudahan perjuangan akan lebih baik untuk Indonesia, untuk semua etnis. Betul. Terima kasih. Terima kasih.